Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Teknologi Oleopangan berbasis sawit. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul yang berjudul Mayonnaise. Adapun tinjauan pustakanya sebagai berikut. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pembuatan mayones. Yang pertama itu digunakan alat yaitu timbangan analitik, baskom, Philips hand mixer atau blender, gelas ukur, dan spatula. Adapun bahan yang digunakan yaitu kuning telur, wet air, water cuka, minyak nabati, gula, garam, dan wet mustard. Adapun alat yang digunakan pada analisa pada mayones yaitu yang pertama itu alatnya ada Erling Layer, pipet ukur 50 ml, buret, neraca analitik, gelas piala, kaca arloji, spatula, batang pengaduk, pipet tetes, open, corong, bola hisap, cawan penguap, desikator, piskometer oswat, dan pignometer. Dan bahan yang digunakan yaitu NaOH, indikator PP, etanol 95%, aquades, dan sampel mayones. Selanjutnya, prosedur kerja pembuatan mayones. Berikut ini dapat kita lihat bahwa ini adalah diagram alir pembuatan mayones. Selanjutnya, prosedur analisa mayones. Yang pertama, analisa FFA. 5 gram sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 50 ml etanol 95%, dan ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Kemudian dititrasi dengan NaOH dengan normalitas 0,1 N hingga merah muda dan tetap. Kemudian catat volume NaOH terpakai dan hitung persen FFA. Selanjutnya, analisa kadar air, timbang cawan kosong, kemudian masukkan sampel ke dalam cawan, timbang cawan plus sampel, kemudian masukkan ke dalam oven selama 60 menit. Setelah itu, dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, timbang sampel dan cawan, kemudian catat dan hitung kadar air. Adapun data percobaan pada pembuatan mayones, massa mayones yang dihasilkan sebesar 144 gram, warnanya kuning, rasanya khas mayones, tetapi terdapat rasa minyak goreng. Baunya bau telur dan minyak goreng. Tekstur yang dihasilkan kental dan membentuk dua fasa. Pada analisa, yang pertama persen FFA yang dihasilkan, pada mayones Mama Suka sebesar 1,06%. Pada mayones hasil percobaan 1,43%. Persen kadar air, mayones Mama Suka tidak dihitung kadar airnya. Pada mayones hasil percobaan, kadar airnya sebesar 0,014%. Baik, saya akan melanjutkan pada pembahasan. Pada praktikum yang dilakukan adalah pembuatan mayones, di mana mayones merupakan produk emulsi semi padat dalam sistem minyak dalam air, yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti gula, garam, mustard, dan lainnya. Dalam pembuatan mayones, diperlukan emulsifier untuk membantu menggabungkan bahan-bahan yang digunakan yaitu minyak dan air. Emulsifier merupakan bahan tambahan yang berfungsi untuk mencampurkan dua bahan atau zat yang biasanya tidak dapat bercampur satu sama lain, seperti air dan lemak. Pada pembuatan mayones ini, yang bertindak sebagai emulsifier adalah telur. Kuning telur sebagian besar tersusun oleh lipoprotein, yaitu protein yang mengandung lemak dan juga termasuk komponen yang sangat berperan sebagai pengemulsi. Kuning telur berperan sebagai emulsifier alami karena mengandung lecitin, yaitu fosfolipid yang mampu menstabilkan emulsi minyak dan air. Lecitin bekerja dan mengikat molekul polar, yaitu air, dan non-polar, yaitu minyak, sehingga emulsi dapat terbentuk dengan stabil. Penambahan cuka berfungsi sebagai memberikan rasa asam yang khas, yang merupakan salah satu elemen utama cita rasa mayones. Garam ditambahkan untuk memberikan rasa gurih sekaligus membantu meningkatkan kestabilan emulsi. Ion natrium dalam garam berperan memperkuat struktur molekular fase air, sehingga memperbaiki interaksi antara air dan minyak. Kadar garam yang tepat juga menyeimbangkan rasa keseluruhan pada mayones menjadi lebih nikmat. Penambahan gula berfungsi untuk menyeimbangkan rasa,
Dengan adanya gula, rasa asam dari cuka dan rasa asin dari garam menjadi lebih harmonis. Kemudian pada pembuatan mayonaise dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik adalah metode evaluasi sensorik yang digunakan untuk menilai karakteristik fisik dan organoleptik produk seperti rasa, aroma, berat, tekstur, dan warna. Massa mayones yang diperoleh yaitu sebesar 144 gram. Warna yang dihasilkan adalah warna kuning, mirip dengan warna mayonaise komersial dan sesuai dengan ekspektasi. Namun stabilitas emulsi yang dihasilkan buruk sehingga menyebabkan kegagalan. Pada uji rasa yang dominan adalah rasa minyak goreng dengan bau amis telur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya emulsifier yang cukup untuk mengikat minyak dalam fase air. Kemudian tekstur yang dihasilkan kental tetapi tetap membentuk dua fasa. Untuk meminimalisir kegagalan pada pembuatan mayones selanjutnya, perlu diperhatikan kembali proses emulsifikasi. Teknik pencampuran juga penting untuk meningkatkan emulsi dan memastikan emulsi terbentuk dengan sempurna. Kemudian pada pembuatan mayones ini dilakukan analisa kadar air dan FFA, di mana kadar air yang diperoleh sebesar 0,014%, yang berarti jumlah air yang terkandung dalam mayones sangatlah rendah. Kadar FFA yang diperoleh dalam percobaan ini yaitu sebesar 1,43%. Kadar FFA diukur dengan metode titrasi menggunakan larutan NaOH standar, yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas dan minyak. Hasil ini dibandingkan dengan mayones merek Mama Suka yang memiliki kadar FFA sebesar 1,06%, yang berarti bahwa minyak yang digunakan dalam pembuatan Mama Suka memiliki stabilitas oksidatif yang lebih baik dibandingkan pada percobaan yang dilakukan. Kadar FFA yang tinggi dalam minyak dapat mempengaruhi rasa dan aroma produk akhir, termasuk mayones. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan minyak dengan kadar FFA rendah untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Kesimpulan yang dapat kesimpulan diambil pada dari praktikum ini yang presentasi pertama, pembuatan mayonnaise pada mayones dasarnya yang adalah pertama yaitu percampuran minyak pembuatan nabati mayones dengan pada telur, dasarnya adalah cuka, pencampuran gula, minyak nabati garam, dengan dan telur, mustard, di mana cuka, telur sebagai gula, pengemulsi yang garam, akan dan membentuk mustard, sistem di emulsi. mana Yang telur kedua, sebagai kadar air pada pengemulsi mayonnaise yang itu akan sebesar membentuk sistem emulsi. 0,014%, di mana Kedua, ini kadar air tergolong pada aman menurut mayones sebesar SNI. Kadar FFA pada 0,014%, di mayonnaise mana percobaan lebih ini besar tergolong dalam aman menurut SNI. 1,4% dibandingkan dengan Kadar kadar FFA FFA pada produk mayones Mama Suka, percobaan lebih karena besar ini menggunakan asam lemak yang 1,41% berbeda. dibandingkan dengan Dan yang kadar terakhir, FFA hasil uji produk Mama organoleptik yang Suka. diperoleh dipengaruhi oleh komposisi bahan. Kemudian hasil uji organoleptik yang Kesimpulan yang dapat diperoleh diambil dari dipengaruhi praktikum oleh ini yang komposisi pertama, bahan. pembuatan mayonaise pada dasarnya adalah ini merupakan daftar pustaka dari jurnal-jurnal terkait yang membantu dalam proses pembuatan presentasi ini. Dan sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.